Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan buat kasih karunia-Nya yang mengizinkan kita bersekutu bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk sesaat lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dulu kita menaikkan pujian penyembahan kita bagi Dia. Haleluya. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still that day my soul will sing unending. 10,000 years and then forevermore. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still that day my soul will sing unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name.
I worship your holy name. Forevermore, God, I'll sing your praises. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya yang kudus, hai batinku. Besar setiamu, ajaib perbuatanmu, ya Allahku. Sembah bagimu, hormat bagimu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allah, terpujilah Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, segala hormat bagimu Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami hingga akhir hidup kami, biar kami senantiasa memuji dengan lagu kami, terlebih dengan hidup kami Tuhan. Dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami jalani, biar kami jalani bersama-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu ini. Kalau kami diberi kesempatan bersekutu dalam firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus yang berbicara, memampukan kami mengerti, mendidik kami, menegur kami, membentuk kami. Engkau penjunan dan kami tanah liat Tuhan. Bentuk dan jadikan sesuai kehendak-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Satu pujian yang baru saja kita nyanyikan, di dalamnya ada bagian yang mengingatkan kita bahwa kelak pasti terjadi pada semua orang. Kelak dalam titik kehidupan mereka ada satu titik di mana kita sadar bahwa kekuatan kita sudah nggak seperti dulu lagi. Bahwa kita tidak bisa bermegah atas kegagahan, kepandaian, kekuatan kita. Dan kita diingatkan bahwa ada titik akhir dalam perjalanan kehidupan manusia di dunia yang disebut kematian. Seberapa manusia tidak suka dengan fakta itu. Seberapa manusia berusaha menghindari itu. Manusia tetap tidak bisa mengingkari bahwa suatu saat kita semua pasti mati. Seberapa kita mau mencurangi kematian, mencari obat-obatan untuk kita menunda kematian, itu semua hanya akan berakhir pada kekecewaan. Kenyataannya, kita adalah ciptaan. Kenyataannya, kita semua akan menua dan meninggalkan dunia ini. Di sana, manusia berduka. Di sana, manusia merenung, dan manusia hanya menemukan kebingungan. Tapi ada satu tokoh dalam firman Tuhan yang berkata bahwa kematian itu sesuatu yang menguntungkan. Dalam Filipi pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-20, dikatakan di sana oleh Rasul Paulus dalam suratnya, "Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku.
ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Satu kata yang orang dunia tidak akan pernah kaitkan dengan kematian. Kematian dikaitkan dengan tangisan. Kematian dikaitkan dengan perpisahan, duka cita. Tapi Paulus berkata bahwa mati bagi dia adalah keuntungan. Apa yang sedang firman Tuhan berusaha jelaskan kepada kita melalui Paulus? Firman Tuhan berusaha mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus, di sana seharusnya ketakutan akan kematian sirnalah. Sebab ada jaminan kekekalan di dalam namanya. Dan rahasia ini yang Paulus ketahui dan memberikan sukacita dalam hidupnya. Dalam ayat-ayat sebelumnya kita belajar bersama bahwa dia sedang dalam penjara ketika dia menulis surat ini. Tapi dikatakan di sana dia bersukacita dan akan terus bersukacita. Kenapa? Karena dia tahu bahwa saat dia di penjara, ternyata saudara-saudara seimannya di luar sana bukan tambah takut, tapi justru semakin semangat dan semakin berani memberitakan kebenaran Injil Kerajaan Allah. Nama Tuhan dimuliakan lewat pemberitaan mereka. Dan walaupun Paulus tidak bisa terjun secara langsung, itu kerinduannya untuk dia terjun pergi kemana-mana. Tapi sekarang kenyataannya dia dibelenggu dalam penjara. Di sana dia tidak merasakan sedih, dia merasakan sukacita. Dan walaupun tidak jelas akhir perjalanan hidupnya seperti apa, apakah dia akan bebas atau justru dia akan dihukum mati di sana, dia bersukacita. Sebab dia tahu kesudahan segala sesuatunya itu sudah dijamin oleh Kristus Tuhannya. Keselamatan itu sesuatu yang pasti dalam iman percaya kita, dalam kita mengikut Tuhan. Di sana kita bersyukur, di sana kita bersukacita. Di sana kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Sama seperti Paulus, kiranya kita belajar untuk memaknai hidup ini. Selama kita hidup, biar Kristus yang menjadi pusat kehidupan kita. Dalam pengenalan akan Kristus, sudahkah pengenalan itu membawa kita untuk kita merubah sudut pandang kita tentang apa yang kita cari? Tentang apa yang untuknya kita rela korbankan diri? Apakah masih tetap yang kita kejar itu hanyalah kefanaan? Apakah tetap yang kita rindu dengan sangat untuk capai itu hanya kesementaraan? Dalam pengenalan akan Tuhan, dalam kasih karunia-Nya, Tuhan merubah cara Paulus memaknai kehidupannya. Hidupnya bukan untuk dirinya lagi, bukan untuk kemegahannya, pencapaiannya. Hidupnya adalah Kristus. Dan di sana kematian bukan lagi menakutkan, kematian justru membawa keuntungan. Kenapa? Karena saat kematian itu membawa perpisahan dengan dunia, di saat yang sama kematian itu membawa kita pada perjumpaan dengan sosok Allah yang sempurna. Di sana kita menyembah dengan berhadapan muka dengan muka. Kiranya Tuhan, kiranya Roh Kudus juga bekerja dalam hidup kita untuk merubah cara kita memaknai kehidupan yang sementara ini. Apa arti hidup kita saat ini? Apa yang kita kejar? Apa yang kita usahakan dengan segenap hati sampai kita mengorbankan segala-galanya? Apa yang untuknya kita bahkan rela mati? Apakah itu Kristus? Ataukah itu hanya kesementaraan, kefanaan yang dunia ini tawarkan pada kita?
Kiranya Roh Kudus yang meneguhkan iman kita. Mari kita memaknai kehidupan dengan sudut pandang yang baru. Sebagai manusia yang baru, kita berkata seperti Paulus berkata, hidup ini bukan aku lagi, tapi Kristus. Kristus di dalamku. Dan kematian bukan lagi menakutkan. Sebab di dalam salib Kristus, maut telah kehilangan sengatnya. Maut telah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitannya. Di dalam janjinya, di dalam salibnya, di dalam karya penebusannya, kita bahkan bisa memperoleh kekuatan untuk menyambut kematian dengan sukacita. Sungguh semua kasih karunia-Nya. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Tuhan mengingatkan kami akan kesementaraan hidup kami. Kiranya dalam kesementaraan ini Tuhan mengajar kami untuk kami bijaksana dalam menjalaninya. Untuk mengarahkan pandangan kami kepada kekekalan dan bukan hanya mengejar kesementaraan. Dan sebagai umat tebusan yang sudah dibeli dengan darah yang mahal, kiranya hidup ini bukan hanya tentang kami saja, tapi seperti Paulus kami boleh diajar untuk berkata, hidup adalah Kristus. Dan di sana kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Di sana ada jaminan, di dalam salib Kristus ada jaminan untuk kami berkata bahwa mati adalah keuntungan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami mohon. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Biar kami berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup ini untuk kemuliaan nama-Mu. Sebagai syukur kami padamu, sebagai kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, segala hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.